Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 383, Dewa-Dewi Templar. Tepat seperti apa yang dikatakan si Plus Fantian, saat kalimatnya berakhir, tatapan permaisuri Lin Mengel dan sekelompok selir, pelayan, serta pengawal menjelajahi Huang Xiaolong dari atas ke bawah. Si Fantian tidak memiliki banyak selir, tetapi mereka berjumlah tidak kurang dari 80 orang, masing-masing cantik dengan pesonanya sendiri. Ditatap oleh lebih dari 80 wanita cantik sekaligus, Huang Xiaolong merasakan bulu kuduknya berdiri dan hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya reputasinya telah tumbuh sedikit terlalu besar. Huang Xiaolong memikirkan bintang film dan idola pop di bumi, apakah istri-istri si Plus Fantian ini dapat dianggap sebagai penggemarnya. Pada titik ini, permaisuri Lin Mengel berjalan dengan anggun sambil membungkukkan badan setengah kepada Fantian, kami menyambut kembalinya Kaisar. Setelah permaisuri memberi hormat, para selir, dayang, dan pengawal di belakangnya mengikutinya dengan hormat. Si Plus Fantian memberi isyarat kepada mereka untuk berdiri, dan ketika permaisuri datang ke sisinya, si Plus Fantian menggoda dengan seringai muda di wajahnya. Menurutku, Lil Meng, orang yang kalian semua tunggu untuk sambut mungkin bukan aku. Permaisuri Buddha terberkati Lin Mengel memperlihatkan senyum tipis, Kaisar pasti bercanda. Si Plus Fantian terkekeh, berkata, mari, izinkan aku memperkenalkan kalian semua, ini adalah orang yang kalian semua bicarakan siang dan malam dalam beberapa waktu terakhir, naga ilahi bangsawan muda, Huang Xiaolong. Mata permaisuri Lin Mengel berbinar, tersenyum pada Huang Xiaolong, Tuan Muda Huang. Huang Xiaolong tidak berani melebih-lebihkan dirinya sendiri, dengan cepat menyapa, kakak ipar. 2. Lin Mengel sedikit tertegun mendengar Huang Xiaolong memanggil kakak iparnya. Si Plus Fantian tertawa di samping, menjelaskan, Xiaolong adalah adik juniorku. Adik muda. Lin Mengel dan rombongan selirnya bingung. Meskipun mereka diberitahu bahwa Kaisar akan kembali ke Istana Buddha terberkati bersama naga ilahi muda Huang Xiaolong, tidak seorang pun dari mereka yang menyadari bahwa Huang Xiaolong adalah adik muda si Fantian. Setelah sesaat kehilangan sopan santun, permaisuri Lin Mengel segera pulih, senyum kembali tersungging di wajahnya. Kaisar, seharusnya Anda memberitahu kami lebih awal bahwa Dewa Naga Muda yang mulia adalah adik muda Anda. Si Plus Fantian malah tertawa alih-alih marah, belum terlambat untuk mengatakannya sekarang, mari kita masuk dulu dan bicara. Dia dengan hangat memberi isyarat, tolong, kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong dan si Fantian berjalan masuk bersama, sementara Lin Mengel mengikuti setengah langkah di belakang si Fantian. Zhao Su dan Zhang Fu mengikuti di belakang Huang Xiaolong, memasuki Istana Buddha terberkati. Si Plus Fantian telah memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan pesta di aula tengah istana sejak awal. Ketika mereka tiba di aula tengah, dia memimpin Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu ke meja. Berdasarkan instruksi si Plus Fantian, Huang Xiaolong duduk di sebelah si Plus Fantian di satu sisi sementara Lin Mengel di sebelah kirinya, lalu si Plus Xiaofei dan selir lainnya. Di sisi lain, di sebelah Huang Xiaolong, ada Zhao Su, Zhang Fu, dan para ahli alam suci kekaisaran Buddha terberkati lainnya. Ketika semua orang telah duduk, si Fantian mengangkat cangkirnya ke arah Huang Xiaolong untuk bersulang, saudara muda, cicipi anggur Buddha yang terberkati ini adalah resepku sendiri yang aku ajarkan kepada orang-orang di bawah untuk membuatnya. Huang Xiaolong tersenyum lebar, mengangkat cangkirnya, benarkah? Gelas anggur mereka berdenting, dan keduanya menghabiskan anggur mereka sekaligus. Saat meluncur turun ke tenggorokan, nada pertama terasa sedikit asam, tetapi asam yang dicari. Lapisan berikutnya terasa pedas. Rasa pedas yang adiktif yang berubah menjadi sedikit rasa asam kering, namun memenuhi peminum dengan sensasi manis. Seolah memandang matahari terbit dari kejauhan, fajar baru yang penuh harapan dibumbui emosi kompleks pada bayangan yang tertinggal di kakinya. Si Plus Fantian menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menatap si Fantian dan memuji, anggur yang sangat enak. Anggur Buddha terberkati ini memang beberapa kali lebih enak daripada anggur restoran rumah Buddha itu. Mendengar Huang Xiaolong memuji anggur yang diciptakannya, si Fantian berseri-seri, tampak gembira, seolah-olah kultivasinya baru saja mengalami terobosan. Pesta berlangsung dalam suasana riang. Si Plus Fantian berseru, saudara muda, dalam pertempuran kerajaan Luotong, kamu telah membunuh 7 tetua Templar Dewa, bahkan tetua agung mereka GG lari panik, aku sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Cangkir-cangkir itu berhenti di udara saat mata-mata di sekeliling meja beralih ke Huang Xiaolong. Terutama tatapan si Plus Xiaofei, yang tidak pernah meninggalkan Huang Xiaolong untuk waktu yang lama. Meskipun telah mendengar kejadian-kejadian itu diceritakan berulang kali, ada terlalu banyak versi, dia sangat ingin mendengar versi Huang Xiaolong. Huang Xiaolong berkata, aku cukup beruntung bisa menjinakkan beberapa skarab mayat beracun, kalau tidak, kita bertiga akan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Semua orang tertawa.
Si Plus Fantian melanjutkan, skarab mayat beracun ini adalah makhluk beracun yang ada di zaman kuno, bahkan di masa lalu, hanya dengan menyebut nama mereka saja sudah membuat orang takut, dan mereka telah menghilang selama lebih dari beberapa ratus ribu tahun. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu bisa menjinakkan skarab mayat beracun ini. Huang Xiaolong mengangguk, 3 tahun lalu, aku, Zhao Su, dan beberapa orang lainnya berada di hutan asal untuk mencari reruntuhan klan naga kuno. Kami menemukan skarab mayat beracun ini di hutan asal. Fakta bahwa ia menemukan skarab mayat beracun di hutan asal tidak perlu disembunyikan, terlebih lagi, Huang Xiaolong tidak takut Dewa Templar mengetahuinya. Hutan asal. Si Plus Fantian tercengang. Setiap ahli di dalam Kekaisaran Martial Spirit World mencoba mencari tahu di mana Huang Xiaolong memungut skarab mayat beracun ini. Si Fantian tidak menyangka bahwa itu adalah hutan asal. Namun, si Fantian segera menyadari bahwa hanya di tempat seperti hutan asal serangga beracun kuno seperti ini masih bisa ada. Si Plus Fantian melanjutkan, aku tidak menyangka kakak muda akan menemukan skarab mayat beracun ini di hutan asal. Selama bertahun-tahun, aku telah mengasingkan diri, memahami teknik yang unik, sehingga aku kehilangan kesempatan untuk menemukan reruntuhan klan naga kuno. Pada saat aku keluar, terowongan ruang angkasa yang mengarah ke sana telah disegel lagi, bahkan para ahli alam Sein tidak dapat menghancurkannya dengan paksa. Pintu masuk ruang menuju reruntuhan klan naga kuno ditutup tidak lama setelah Huang Xiaolong meninggalkan hutan asal. Huang Xiaolong mengetahui hal ini dari rumor yang beredar. Obrolan santai berlanjut dalam suasana yang hidup, dan topik pembicaraan berangsur-angsur beralih ke Dewa Templar. Sambil mendesah, si Plus Fantian berkata, Deitis Templar semakin merajalela. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan pengaruh mereka meluas dengan cepat, mengambil alih kendali di bawah bayang-bayang banyak pasukan kekaisaran. Mereka yang menolak untuk tunduk akan dimusnahkan keluarga dan klannya sampai ke akar-akarnya. Tetap saja, itu tidak akan semudah itu jika mereka ingin mengganggu kekaisaran Buddha terberkatiku. Kilatan tajam bersinar di mata si Plus Fantian saat dia mengatakan ini, permusuhan sepersekian detik muncul dari tubuhnya. Dalam hal kekuatan, kekaisaran Buddha terberkati berada di peringkat ketiga di antara 17 kekaisaran di benua angin salju, sedangkan jika dibandingkan dengan kekuatan masing-masing, kekuatan si Plus Fantian berada di 3 besar benua itu. Lebih jauh lagi, kerajaan-kerajaan di bawah kekaisaran Buddha terberkati sangat loyal, menjadikannya salah satu kekaisaran yang paling sulit bagi para Dewa Templar untuk masuk. Topik itu membawa beban berat pada pesta itu. Si Plus Fantian melanjutkan, kudengar sudah ada 9 kerajaan di bawah kekaisaran Duanren yang telah diambil alih oleh Dewa Templar. Aku khawatir dalam waktu 3 hingga 4 tahun, Dewa Templar akan maju dan menyerang kota kekaisaran Duanren. Si Plus Fantian mengetahui hubungan Kaisar Duanren dan Huang Xiaolong, High Plus P. Huang Xiaolong mengerutkan kening, dia harus mengakui bahwa jika situasi terus berlanjut seperti ini, hanya masalah waktu sampai Dewa Templar menyerang kota kekaisaran Duanren. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak ingin melihat ini terjadi. Mengesampingkan hubungannya dengan Kaisar Duanren, ada keluarga Xie Xie Putih, dan mertua adik perempuannya, keluarga Guo, yang tinggal di kota kekaisaran Duanren. Si Plus Fantian memecah pikiran Huang Xiaolong dengan tawa, namun, saudara muda telah membunuh 9 tetua mereka hingga saat ini, menghambat kecepatan ekspansi mereka. Huang Xiaolong pertama-tama membunuh Ao Baixue, Yao Fei, lalu Yao San, dan sisanya memainkan peran penting dalam memperlambat perluasan pasukan Dewa Templar, menyebabkan kerajaan dan pasukan yang tunduk kepada mereka menjadi goyah. Pesta itu berlangsung hingga larut malam sebelum semua orang tidur. Malam bulan purnama. Berdiri di halaman kediaman yang telah diatur si Plus Fantian untuknya, Huang Xiaolong menatap langit di kejauhan, cahaya bulan terpantul di matanya. Pasukan Dewa Templar telah berkembang terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Mengandalkan kekuatan individunya, hampir mustahil baginya untuk melawan raksasa ini, oleh karena itu, dalam perjalanan ke benua awan bintang ini, terlepas dari apapun, ia harus berhasil merebut kembali posisi penguasa gerbang Asura dan mengambil kendali penuh gerbang Asura. Istilah yang digunakan untuk menyebut istri saudara laki-laki, baik dalam persaudaraan maupun keluarga.